Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai inflasi. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian inflasi, kedua penyebab inflasi, cara menghitung inflasi, dampak inflasi, dan jelas cara mengatasi inflasi. Selanjutnya, what is the meaning inflation? Inflasi adalah keadaan di mana harga secara umum naik terus-menerus dalam satu periode. Maksud satu periode di sini bisa 1 bulan, bisa juga dalam 1 tahun, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat lebih besar dibanding dengan produksi barang dan jasa. Nah, maksud agregat di sini adalah pengeluaran negara. Jadi, ketika produksinya sedikit sedangkan barang-barang yang dimintanya banyak, apa yang akan terjadi terhadap harga atau P? Maka akan terjadi kenaikan pada harga. Yang kedua adalah tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Bayangkan oleh kalian apabila seluruh pekerja di negara ini, perusahaan 1, 2, 3 dan seterusnya, karyawannya atau buruhnya meminta kenaikan upah, apa yang terjadi terhadap kondisi perusahaan? Perusahaan tidak akan mau rugi, pasti harga barang akan dinaikkan. Tak terbayang seluruh barang dan jasa harganya dinaikkan, maka akan inflasi, kenaikan harga barang impor. Maksud dari impor di sini adalah barang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ketika harganya ke kita tinggi, maka harga di kita juga akan tinggi. Ujungnya akan menyebabkan apa? Inflasi. Yang keempat yaitu mencetak uang terlalu banyak. Ketika Bank Indonesia mencetak uang atau rupiah terlalu banyak, maka harga dari rupiah nilainya akan turun. Adanya kekacauan politik dan ekonomi. Biasanya ketika politik dan ekonomi kacau, para investor tidak akan melakukan investasi atau penanaman modal di negara kita. Mereka lebih akan memilih investasikannya dalam bentuk dolar, atau mereka akan berinvestasi di luar negeri yang memang sangat menguntungkan dan kondisinya aman. Selanjutnya kita bahas jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi menurut asalnya. Ada yang dari dalam negeri atau defisit anggaran. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, defisit itu artinya pengeluarannya lebih besar dibanding pendapatan. Yang kedua ada yang berasal dari luar negeri, berarti harga impor naik, tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua jenis inflasi menurut cakupan pengaruh terhadap harga. Ada inflasi tertutup atau closed inflation, itu terjadi apabila hanya ada 1 atau 2 barang saja yang naik. Kemudian terbuka atau open inflation, itu semua barangnya naik. Dan yang ketiga yaitu tidak terkendali. Di sini harga terus berubah-ubah. Yang selanjutnya ketiga menurut tingkat keparahannya, ada inflasi ringan, dia di bawah 10% per tahun. Yang kedua sedang, berarti sekitar 10-30% per tahun. Yang C, mohon maaf, ada inflasi berat, dia sekitar 30-100%. Yang terakhir yaitu hiperinflasi, lebih dari 100%. Ini terjadi pada 1998. Kalian bisa cek sendiri mengenai datanya. Selanjutnya kita bahas yang keempat menurut penyebabnya. Ada demand pull inflation. Demand pull inflation ini yaitu ketika permintaan dari masyarakat lebih besar dibanding produksinya itu sendiri. Bayangkan yang mintanya ada 14 tapi produksi hanya 10, maka apa yang terjadi dengan harga 10 ini? Harga 10 barang ini akan menjadi naik. Karena apa? Karena perusahaan mangpang bahasa Sunda nama. Jadi mumpung butuh naloba ya urang saeutik, sudah saja harganya ke urang mah arek dimahalkan agar kita mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost push inflation. Cost push inflation ini berasal dari produsen.
penekanan terhadap biaya. Kalau tadi di sini dari konsumen demand, kalau di sini dari produsen. Bisa harga bahan mentahnya naik atau mahal, bisa juga terjadi penimbunan sehingga harganya mahal atau ada hal lainnya seperti itu. Selanjutnya, cara menghitung inflasi. Nah, rumusnya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk jenis inflasi, indeks harga konsumen. N itu adalah tahun yang dihitung atau tahun yang sedang berjalan, dikurangi IHK 0. 0 ini adalah tahun lalu. Jadi indeks harga tahun sekarang atau yang dihitung atau tahun berjalan dikurangi indeks harga tahun lalu dibagi tahun lalu kali 100. Ini adalah rumus inflasi. Kenapa memakainya IHK? Karena IHK itu adalah indeks harga konsumen, artinya banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen atau masyarakat. Selanjutnya, dampak inflasi. Apa yang terjadi apabila adanya inflasi? Sebenarnya ketika inflasi ringan itu dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian. Karena apa? Karena apabila harga stuck 4.000 we terus dari hiji 88 opat kelahiran ibu sampai 2020 harganya ngan 4.000 terus, apa yang terjadi atuh perusahaan teh hoream itu tidak bersemangat untuk melakukan produksi lagi. Kalau seperti itu karena untungnya hanya flat aja, tetap seperti itu. Jadi sebenarnya inflasi ringan itu dibutuhkan, tapi apabila sudah sedang sampai ke berat, apalagi sampai ke hyperinflation, itu harus lebih hati-hati. Pemerintah harus lebih waspada terhadap kondisi perekonomian seperti itu. Dampak inflasi yang pertama ada terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Ini apabila terjadi inflasi yang berat atau hyperinflation. Yang kedua ada masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Artinya ya iya atuh udah pendapatannya teh rendah, uangnya teh rendah, harga barang naik atau tinggi nya moal kabedag. Nanti apa yang terjadi? Dia akan beli barang menjadi sedikit. Ibu simbolkan kecil-kecil seperti ini sedikit ya ceritanya. Nah, yang selanjutnya masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada uang. Karena ketika inflasi semakin banyak kita menyimpan uang, contohnya 100.000 kita simpan, harga-harga semakin naik kan, maka nilai 100.000 yang sekarang beda dengan 100.000 yang lalu. Jadi ini akan menjadi tidak berharga seperti itu. Yang selanjutnya, jika terdapat kebijakan mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Contohnya seperti ini, dalam mengurangi inflasi, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, otomatis pinjaman juga nanti pembayarannya akan naik kan dari pengusaha ke bank. Ketika nanti pembayaran pinjamannya naik, apa yang terjadi terhadap tenaga kerja? Mungkin akan terjadi yang pertama PHK atau gajinya akan menjadi berkurang seperti itu. Maka di sini jelas inflasinya diturunkan, nanti terjadi pengangguran. Selanjutnya, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga, jelas. Contohnya kalau dulu 1.000 aja kita bisa dapat satu tempe, sekarang satu tempe bisa dapat dengan harga 3.000, meskipun ya tergantung potongan. Intinya harga dulu akan lebih murah dibanding dengan harga sekarang. Artinya ketika nominalnya semakin tinggi dikeluarkan, nominal tersebut akan semakin tidak bernilai harganya. Nah, selanjutnya ketika tadi banyak masalah tentang inflasi, maka ada cara mengatasi inflasi. Apa saja? Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal, dan yang ketiga ada kebijakan non fiskal dan non moneter. Kalau moneter itu melalui BI, ini melalui pemerintah, ini melalui pemerintah dalam bentuk bisa melalui harga dan yang lainnya. Kita akan bahas kebijakan yang dua ini yang di atas setelah materi inflasi dan penawaran uang. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar. Semangat pagi.